sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dalam peralihan dari musim dingin menuju ke musim panas dan kita memasuki musim semi. Menurut research di Amerika, musim mana yang paling tinggi angka bunuh diri? Musim semi, musim gugur, musim dingin atau musim panas? Yang saudara tahu. Musim mana yang paling tinggi angka bunuh diri di Amerika? Oh, musim dingin. Musim semi. Oh. Musim hujan. Dulu saya pikir musim dingin, tapi ternyata enggak. Justru musim semi banyak orang bunuh diri. Oke, sekarang masuk di pelajaran kita. Kalau bahasa Indonesianya spiritual adultery diterjemahkan apa? Belum dapat ini. Persinahan Rohani. Apa itu perzinahan rohani? Kita akan pelajari nanti. Jadi sekali lagi ada dua jenis nabi dari segi volume tulisannya. Satu disebut minor prophet, bahasa Indonesianya seringkali disebutkan nabi kecil. Yang lain major prophet disebut nabi besar. Jadi kalau orang tidak hati-hati berpikir, aduh, ada dua jenis nabi ini, yang satu kecil, yang satu besar. Tapi untuk diketahui, bukan berarti minor prophet itu kurang penting, bukan. Kenapa disebut kecil? Karena jumlah volume tulisannya memang sedikit. Misalkan Obadiah hanya berapa chapter? 1. Nahum, Yunus, Hagai, Sefanya. Tapi kalau nabi-nabi yang besar, major, Jeremia 52, Yesaya 66. Apakah Tuhan berikan inspirasi sesuai dengan keadaan waktu itu? Cuma ya kamu cuma sampai begini aja karena masa itu. Yang seperti Yunus kan sangat singkat, dalam tempo 40 hari Nineve akan dihancurkan. Nanti kita akan masuk lagi. Next please. Kita masuk di introduction. Timeline chart. Saudara-saudara harus mengetahui garis besarnya lebih dahulu. Sahabat yang akan datang saya akan bawa chartnya supaya lebih jelas. Coba sekarang di buku saudara, di bawah timeline chart ini, tarik garis lurus dari kiri ke kanan sampai pertengahan buku. Lalu garis itu dibagi sama, bagi 3, dibagi sama, bagi 3 sudah. Nah, garis lurus yang dibagi 3 itu menggambarkan kerajaan Israel waktu masih bersatu. Jadi 12 suku itu bersatu, punya kerajaan Israel. Siapa raja yang pertama? Saul. Tulis di kolom pertama, Saul. Saul kemudian mati diganti oleh Daud mati diganti oleh Salomo. Saul, Daud, Salomo memerintah masing-masing berapa tahun? 40 tahun. 40. Jadi Saul 40, Daud 40, Salomo 40. Itu sebabnya saya bilang yang 3 itu harus dibagi jadi sama. Oke. Sekarang tahun yang tidak boleh saudara lupa, adalah tahun 931. Itu di ujung. 931.
Nah, 931 BC. Taruh itu di titik ujung. Yang 3 tadi di ujungnya titiknya digedein 931. Masih ingat sesudah Salomo memerintah apa jadinya Israel? Pecah dua. Jadi Pak, ini kan garis begini. Sekarang kasih gambar tegak lurus Di Salomo. di ujung Salomo di 931 tadi. Ya. Jadi bentuk gambar Bapak begini. Ini garis, ini garis tegak. Sudah? Ya. Itu tahun berapa? 931. Jadi pecahnya Israel jadi 2 tahun 931. Dengan demikian kita tahu tahun berapa Saul mulai memerintah. 971. Nah, Saul Pas dikurang Saul, dikurangi 80. Oh, Saul. 1851. siapa? Saul 700 kan. 1800. No, 1051. Ya, 1000. 51 ditambah Oh, iya, 80 iya. tahun. Oh iya. 931 ditambah 120. Iya, 120. Jadi berapa ini? Dikurangi 120. Ditambah. Kan sebelum. Before Christ. Oh, 1051. Nah, 1051. 1051. jadi saudara nggak usah hafal semuanya. Hafal aja yang pakunya itu 931. Ya. Jadi jangan lupa kerajaan Israel pecah 931. Sesudah pemerintahan siapa? Salomo. Jadi tadinya kerajaan hanya satu, sekarang berapa? 2. Dua. Kerajaan di utara itu namanya kerajaan Israel. Israel. Ibu kotanya Samaria. Samaria. Kerajaan di selatan, kerajaan Yehuda. Yehuda. Sempat pecah ya. Pecah. Satu di utara. Kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda, ibu kotanya. Yerusalem. Nah sekarang pecahnya yang atas 10 suku, Yang di bawah berapa? 2. Nah hafal yang 2 ini. Siapa yang 2? Yehuda dengan Benjamin. Yehuda dan Benyamin. Itu yang di selatan. Selatan. Yang di selatan. Hmm. Jadi 10 di utara, 2 di selatan. Yehuda dan Benjamin. Nah kalau baca Alkitab, sejak kematian Salomo ada 2 kerajaan. Jangan lupa ada 2 kerajaan. Kerajaan utara, Dan selatan. kerajaan selatan. Kerajaan utara namanya Israel, ibu kotanya Samaria. Di bawah kerajaan Yehuda, Ibu kota ibu kotanya Yerusalem. Yerusalem. Dan yang 2 itu siapa Pak Simbolon? Yehuda dan Benjamin. Oke. Jadi hafal yang 2, jangan hafal yang 10. Sisanya 10. Sisa Yehuda ibu kotanya. Yerusalem. Oh, Yerusalem. Nah sekarang kerajaan utara dari ujung sampai ke ujung punya raja 20 orang. Ya untuk diingat. 20 orang. Kerajaan selatan pun kurang lebih 20 orang raja. Nah, penyakit 2 kerajaan ini sama. Penyakitnya adalah Tidak setia. dengan cara Penyembahan berhala. itu dia. Jadi garis bawahi idolatry, penyembahan berhala, itulah dosa mereka yang paling parah. Nah Tuhan kirimkan nabi demi nabi, nabi demi nabi. Jadi ada nabi yang dikirim ke utara, ada nabi yang dikirim ke mana? Ke selatan. Sekarang dengarkan, Hosea dipanggil jadi nabi untuk melayani di utara atau di selatan? Di utara. Jadi sekarang saudara-saudara kalau baca Alkitab tahu Hosea itu di mana, Yeremia di mana, Yesaya di mana. Kalau saudara nggak tahu yang saya beritahukan tadi,
Jadi confused kita kalau baca Alkitab. Hmm. Tapi sekarang saudara sudah ada gambaran kan? Yehuda, Israel. Nah, jadi kerajaan Israel yang di utara mulainya tahun berapa? 931. Yang di utara. Yang di utara. Selatan Sama. Sama mulainya. Oh, oke. Pecah. Nah sekarang, ada berapa raja di utara kurang lebih? 20. Di selatan? 20. Kalau di utara gampang diingat. Semuanya Semua jahat. Oh, Pendeknya kalau di utara, raja jahat. Siapa contoh yang paling jahat? Manase. Mana saya Yehuda? Oh, apa? Ahab. Ahab. Raja yang keberapa? Itu yang ketujuh. 37 ya. Jadi raja-raja di utara gampang diingat. Semua jahat. Apa kejahatannya? Menyembah berhala. Jadi tugas Nabi itu apa? Khotbahnya itu sama. Tinggalkan berhala, kembali kepada Tuhan. Itu aja. Pekabaran dari nabi-nabi itu nggak jauh dari situ. Tinggalkan berhalamu, kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan kan suamimu, kamu istrinya. Kamu sudah kawin, di mana kawinnya? Di mana perkawinan Tuhan dengan Israel? Di sana. Di Bukit Sinai. Disitulah kalau minjam kaum muslim punya istilah akad nikah diucapkan. Ayatnya mana? Keluaran 19 ayat 5. Itu ayat tidak boleh dilupakan. Itu akad nikah Keluaran 19 ayat 19 ayat 5 sampai 6. Ayat 5. Ya, 5 dan 6. dan itulah sumpah pernikahan Tuhan dengan Israel. Inilah sumpah yang selalu dilanggar oleh siapa? Israel. Jadi nabi demi nabi dikirim supaya mereka kembali, tapi mereka tidak kembali. Nah, sekarang dengarkan. Hosea adalah nabi terakhir di Israel. Itu harus sudah tahu. Raja yang terakhir namanya Hosea, ada letter H-nya. Hos, ya. Kalau nabinya Hosea. Kalau rajanya yang terakhir Hosea, ada H-nya lagi di tengah. Agak berarti mereka. Enggak. Cuma namanya kebetulan. Sekarang perhatikan ya. Jadi nabi-nabi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, mereka hanya melalui secara verbatim bertobat, kembali kepada Tuhan, tinggalkan berhala. Kalau kamu kembali kepada Tuhan, Tuhan akan kembali kepada kamu. Kembalilah Israel. Mereka hanya bicara. Tapi di zaman Hosea, Tuhan pikir nih orang mungkin dengan kata-kata nggak mempan. Mungkin mesti pakai parabel, tapi yang acted, bukan spoken, tapi acted parabel. Cuma yang kasihan yang jadi tumbalnya siapa? Hosea. Masa Nabi disuruh kawin dengan siapa? Pelacur. Coba simbol. Ada pendeta kita di Jakarta, Tuhan bilang pergi ke Keramat Tunggal, ambil istri dari sana. Kan orang nabinya pun bisa, kalau dia penyakit jantungnya bisa disuruh Keramat Tunggal cari istri dari sana. Nggak ada orang bertanya, apakah perintah ini benar-benar perintah atau alegori, kiasan, atau apa? Nah, posisi Advent ini benar. Tuhan perintahkan dia kawin dengan pelacur. Because, nah di situ. Coba sekarang kita buka ayat. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu dan perintahnya itu kedengaran seperti strange, aneh, asing, itu karena ada apa? Sebab.
Tuhan tidak pernah nyuruh orang tanpa sebab. Kawinlah kamu dengan pelacur sebab. Jadi ada sebabnya. Saya buka buku Hosea sekarang. Jadi kalau saudara baca literatur, buku-buku tentang Nabi Hosea, ada beberapa pendapat yang mengatakan ini hanya kiasan saja, Tuhan tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita baca mulai ayat 1. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal. Nah, karena garis bawah itu kata because, bahasa Inggrisnya. Bahasa Because coba baca. when the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, "Go, take to yourself an adulteress, wife and children of unfaithfulness, because the land is guilty of the violence adultery." Because karena negeri ini bersalah dalam hal apa? Bersundal. Jadi kalau kita pelajari, Tuhan adalah suami secara rohani. Israel adalah istri secara rohani. Menikah, sumpahnya itu diambil di Bukit Sinai. Jadi resmi mereka suami istri. Tetapi apabila waktu berjalan, sejarah perjanjian lama menceritakan yang nyeleweng itu siapa? Istri. Istri. Yang mana yang nyeleweng? Yang di utara atau di selatan? Dua-dua. Dua-duanya nyeleweng. Jadi nabi demi nabi disuruh untuk ingatkan, kalau baca buku Yeremia itu ngomongnya sama begini Pak Dengerin. Seandainya saja kepalaku adalah sumber mata air, maka aku akan menangisi Yehuda siang dan malam. Karena Tuhan sudah berulang kali memanggil, sampai Tuhan bilang, Israel, sebagai istriku, saya kan suamimu. Coba kasih tahu apa yang belum saya buat bagi kamu. Bilang aja, tanggung jawab apa yang belum saya buat sebagai suami kepada kamu. Kok kamu tega-teganya meninggalkan aku? Tapi Yehuda, Israel sama-sama keras. Akhirnya klimaksnya di Hosea ini. Hosea kawinlah sama pelacur. Karena bangsa Israel kepada siapa saya suruh kamu melayani sudah melacurkan diri. Kawinlah Hosea yang namanya Nabi disuruh Tuhan. Nurut ya pergi ke keramat tunggal. Orang bingung, kenapa nih Nabi kok salah pilih atau apa? Disuruh Tuhan katanya. Masa Tuhan nyuruh? Iya, disuruh Tuhan. Kami punya anak. Siapa nama anak yang pertama? Jezreel. Anaknya si Hosea pertama. Siapa namanya? Dari istri pertama Israel. Nah, kalau sudah baca, anak pertama apa bedanya dengan anak yang berikutnya? Kalau sudah baca ayatnya begini. Kalau anak pertama Alkitab mengatakan, maka lahirlah bagi Hosea anaknya si Israel. Tapi anak berikutnya bukan dari Hosea, dari kambuh lagi kapan penyakitnya. Dari benih orang lain, Dari benih orang lain. Jadi satu kali masih belum Hosea pulang ke rumah. Istrinya tidak ada. Tanya tetangga bilang, Pak saya lihat ke jurusan keramat tunggal dia pergi. Penyakit lama kambuh. Tuhan bilang, kalau kita Tuhan bilang, Hosea sudah lupakan tuh perempuan dasar pelacur. Tapi enggak. Coba baca. Waktu Hosea dikasih tahu istrinya kembali kambuh penyakitnya dan sudah ada di keramat tunggal, lihat Tuhan. Apa Tuhan bilang?
Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Rohama. Apa artinya? Dalam bahasa Ibrani kalau lo itu seperti bahasa Arab lah, negatif. Tuhan Lo Ruhama. Rohama, rahmat. Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Terus Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. lalu anak yang ketiga siapa namanya? Sesudah menyapi Lo Ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nggak ditulis sebagai Hosea. Ya. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo Ami kepada anak itu. Ami itu dari situ datang kata umat, the people. umat. Kamu bukan lagi umat. Kamu Bukan. tidak dapat rahmat lagi. Oh. Sebab kamu ini bukanlah umatku. Nah, Karena sekarang ini bukanlah alam. lompat ke pasal 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Oke, saudara dengarkan. Tuhan ingin memberitahukan kepada Israel, walaupun kamu berulang kali selalu melanggar, sudah ditegur melanggar, tapi saya cinta sama kamu. Itu diragakan oleh rumah tangga Hosea. Hosea pergi lagi ke keramat Tuhan, tebus dia dan cintai dia, walaupun sudah punya anak dari orang lain, cintai dia. Untuk memberitahukan bahwa sebagaimana Hosea mencintai istrinya yang sudah berzina, Tuhan itu tetap sayang sama Israel. Itu message dari buku itu. Jadi kalau sudah ditanya apa pekabaran Hosea, satu, God's love for His erring children. Kasih Allah bagi umatnya yang berdosa, yang bersalah. Kalau dibilang menyembah berhala, itu sangat luas, sangat dalam. Menyembah berhala itu bukan hanya berhala ditaruh di depan, lalu tunduk kepala, bersujud, kasih kemenyan. Bukan. Menyembah berhala itu ada upacaranya. Upacara yang pertama, bayinya dibakar. Saya kasih contoh Dewa Molek. Dewa Molek itu tangannya begini. Di bawahnya tempat pengukupan api. Jadi bayi itu ditaruh, bayi manusia bukan bayi binatang, bayi manusia ditaruh. Lalu dinyalakan api. Bayi itu kan nangis, ditabuh genderang supaya ibunya jangan dengar tangisan bayi. Jadi bayi itu hidup-hidup dibakar, dipersembahkan kepada dewa mereka. Nah, sesudah itu mereka melakukan apa yang disebut sex orgy. Sex orgy itu seks grup seks. Jadi mereka kayak binatang, yang ini sama yang ini, yang ini sama yang ini. Biasanya dibikin di bawah pohon yang rindang. Jadi kalau bilang penyembahan berhala itu bukan hanya sekedar tunduk kepala di depan itu. Upacaranya yang ini Pak. Upacaranya itu sangat. Makanya jadi kekejian begitu. Makanya tidak kekejian. Jadi manusia itu tidak ubahnya seperti binatang.
yang mengadakan grup seks di bawah pohon-pohon. Ini salah satu yang menarik. Jadi dampaknya luas, bukan hanya. Nah sekarang buka Yeremia. Mula-mula kita baca yang pertama pasal 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Jadi berapa kali umat Tuhan berbuat jahat? 2 kali. 2 kali. Kalau 2 kali, yang pertama apa Pak? Mereka meninggalkan aku. Baik, kalau manusia meninggalkan Tuhan, mereka harus cari apa? Tuhan baru. Tuhan baru, penggantinya. Karena manusia itu nalurinya menyembah sesuatu yang lebih tinggi dari dia. Entah sungai, seperti di Mesir, entah matahari, seperti di Babel. Tapi manusia itu sudah nalurinya untuk menyembah sesuatu yang lebih besar daripada itu. Jadi ini dosa yang pertama apa? Mereka meninggalkan. Siapa itu? Baca terus. Sumber air yang hidup. Baik, Tuhan itu sumber air yang hidup. Saudara tahu artinya sumber air? Oh, hidup. Saudara baru merasakan pentingnya sumber air kalau saudara kehabisan air. Nah dulu kami di Bandung tinggal di Cimaung, Ciamplas, dekat rumah sakit Advent. Di belakang rumah kami ada mata air. Itu dari Januari sampai Desember tiap tahun selama kami sana, sepanjang tahun tidak pernah kehabisan air. Tetangga-tetangga udah kehabisan air, ini yang di belakang di dapur kami ini keluar air terus. Jadi mereka pada datang ke dapur, saya bilang silahkan ambil aja sebanyak-banyak, mau mandi, yang mau nyuci. Ya. Tuhan itu entah musim kemarau, musim semi, Tuhan itu mata air. Tapi anehnya mata air ditinggalkan. Itulah kejahatan yang kedua. Baca Pak Guru. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor. Jadi sudah bagus-bagus dapat mata air, ditinggalkan mata air, menggali apa? Kolamnya buat apa? Bocor. Yang tidak dapat menahan air. Ya. Jadi kalau saudara tinggalkan Tuhan, lalu cari dewa yang lain, dewa uang, dewa pendidikan, dewa ketenaran, itu semua kolam bocor, Pak. Itu kolam bocor, tidak memberikan kepuasan. Barang siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Itu kata buku pengkhotbah. Jadi ini diktum dari Yeremia, umatku telah melakukan 2 kejahatan. Kejahatan pertama meninggalkan sebagai suami, sebagai mata air. Lalu Menggali kolam. menggali apa? Kolam bocor. Berusaha menggali. Kalau yang dulu tinggal nampung airnya, sekarang mereka mesti gali. Dan kolamnya kemana? Bocor. Bocor. Ini gambaran manusia modern. Banyak orang tinggalkan Tuhan, menggali kolam yang bocor. Nah, kemudian buka di pasal 3 ayat 6 mulai. Baca. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel? Perempuan murtad itu. Perempuan apa? Murtad. Aduh, ngeri itu. Bahasa Yeremia itu ngeri. Terus, Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. nah jadi di mana bersaudaranya? Pohon ribuan Di gunung, di bawah pohon yang hijau. Di atas gunung, di bawah pohon yang rindang. Di situ mereka mengadakan seks, pesta seks. Terus, Pikirku sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia tidak kembali. Hal itulah telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia.
Dilihatnya bahwa oleh karena jinahnya aku telah menceraikan Israel. Nah, Oh, menceraikan. akhirnya Tuhan apa? Menceraikan. Perempuan Lut tadi itu. Kalau kaum muslim talak berapa? Salah. Tiga. Salah. Talak 3. Kalau talak 3 sudah Sudah habis. nggak bisa balik lagi. Tuhan memberikan certificate of divorce. Kalau bahasa Inggrisnya, apa itu bahasa Inggris? Certificate of Baca itu apa Inggris? I gave faithless Israel her certificate of divorce. Jadi surat cerai terpaksa Tuhan dengan berat hati apa? Dikeluarkan. Nah, Israel diceraikan. Seharusnya bangsa Yehuda yang di selatan yang masih ada, mestinya apa? Belajar. Belajar dong. Ya. Belajar dari saudaranya di utara. Iya. Tapi gantinya belajar, mereka ulangi. Tetap di dalam penyembahan berhala. Menjadi sekarang dengarkan. Lanjut. Jadi Hosea itu nabi yang terakhir untuk Israel. Jadi ingat, nabi terakhir untuk bangsa Israel utara namanya Hosea. Rajanya Hosea. Hosea. Apa yang Tuhan buat? Tuhan biarkan bangsa Assyria menghancurkan kerajaan di utara. Maka tolong tulis tahun 722 hancurlah Israel yang 10 suku itu. Jadi penduduknya diangkut ke Assyria. Dan untuk mengisi kekosongan, orang-orang kafir dari berbagai tempat dimasukkan ke bekas Israel. Terjadi apa? Kawin mau. Kawin mawin. Itulah yang disebut bangsa Sama. Samaria. Oh. Kenapa? Karena orang-orang Israel diangkut dari Samaria, dideportasi, diganti dengan orang kafir dari berbagai macam negara, sehingga yang benar dan yang keliru nyampur, terjadi amalgama. Itulah yang disebut Samaria. Yang Israel sekarang itu turunan dari mana? Yehuda dan Benyamin. Yehuda dan Benyamin. Yang ada di Palestina. Apa jadi dengan yang di utara? Lenyap. Campur. Lenyap. Makanya dalam sejarah disebut the lost ten Ten tribes. tribes. Jadi 10 suku yang di utara itu lenyap pada tahun berapa? 722. Oleh siapa lenyapnya? Bangsa Assyria. Bangsa Assyria. Bangsa Assyria disebut terror of the world. Memang habis, identitas mereka lenyap, Hilang. hilang. Makanya dalam sejarah disebut the lost ten tribes. Nah, yang masih survive yang mana? Di Yang selatan. dua. Maunya, aduh, kalau saudara kita dihancurkan, kalau kita tidak bertobat juga, pasti kita apa? Hancur. Lebih baik kita apa? Bertobat. Tapi enggak. Jeremia bilang, Yehuda melihat apa yang terjadi, tapi mereka tetap saja di dalam penyembahan. Sampai akhirnya, nah ini sudah di luar pelajaran kita. Hancur juga lah Yehuda. bangsa Yehuda oleh Babylon. Cuma Tuhan masih memberikan rahmat yang diulur kepada mereka. Tapi itu cerita lain. Yang harus saudara ketahui adalah kerajaan utara. Nanti kalau sampai di kerajaan selatan, saya akan bahas. Jadi yang harus diketahui sekarang, tahun 722. Tahun berapa? Mulai splitnya, pisahnya. 931. 931. Jadi saudara, tahun 931 pecah jadi dua. Itu jangan lupa lagi. Kalau Pak Simbol dibangunkan jam 2 ini malam, Sudah 31. Simbolon tahun berapa Israel pecah? Mesti tahu. 931.
Nah sekarang aplikasinya, banyak orang Advent katakan, pendeta, kalau soal hukum tentang berhala, saya sih bebas. Di rumah saya nggak ada berhala. Saya bilang, apa benar di rumah saudara nggak ada berhala? Bagaimana yang berhala bermata satu? Lo tahu kan berhala mata satu? Apa itu orang satu? Televisi. Oh. Juga. Dulu di generasi pertama Advent, malam-malam opung atau bapak pegang Alkitab, anak-anak keliling, nyanyi, cerita, berdoa. Jadi mengelilingi apa? Alkitab. Sekarang yang dikelilingi bukan Alkitab, TV. Dan kalau orang lihat TV, mesti hening. Ribut sedikit. Berdiamlah di hadapan hadiratku. Anak-anak kita seperti dilem, bawahnya itu nggak bergerak. Jadi itu adalah apa? Sekarang ada iPad, ada game, dan anak-anak kita, aduh kadang-kadang di bawah selimut seperti sudah tidur. Dan lagi main type sampai jam berapa? Nah, apa definisi berhala? Mengutamakan lebih dari Tuhan. Ya, segala sesuatu yang kita lebih utamakan dari Tuhan itu namanya berhala. Berhala Pak Johan yang bahasa saya beda. Ada orang berhalanya pekerjaannya, pekerjaannya jadi berhalanya. Ada orang pendidikannya, ada ibu-ibu pakaiannya, ada ibu-ibu yang tiap Sabat mesti ganti baju. Jadi segala sesuatu yang kita lebih utamakan dari Tuhan itu masuk dalam berhala. Kenapa penghulu muda yang kaya disuruh jual hartanya? Abraham orang kaya tidak disuruh jual hartanya. Ayub tidak ada yang katakan, Ayub jual harta. Tidak. Tapi penghulu muda yang kaya Tuhan bilang jual. Dan jualnya berapa banyak Pak Subono? Semuanya. Jual semua hartamu. Bagi-bagi sama orang miskin. Tidak semua disuruh jual harta. Tapi orang kaya itu disuruh jual. Kenapa? Karena hartanya itu adalah berhalanya. Jadi segala sesuatu yang lebih kita utamakan dari Tuhan itu adalah. Dan sekarang ini kalau sudah perhatikan yang disebut di dalam buku sekolah sahabat kita, berhala apa yang nampaknya sangat kuat. Kalau sudah baca di sini, nampaknya harta yang disinggung banyak di sekolah sahabat kita tentang apa? Tentang harta. Dan kalau sudah baca, berapa perumpamaan Yesus, berapa banyak perumpamaan Yesus dalam Alkitab? Sekitar 35 sampai 40. Dari 40 perumpamaan Yesus, berapa yang menyinggung tentang harta? 16 dari antara sekitar 40 perumpamaan Yesus bicara tentang harta. Kalau Yesus berkhotbah dan khotbahnya dicatat di kitab Injil, tema yang paling banyak dibicarakan Yesus nomor 1 adalah keselamatan. Nomor 2 uang. Sampai Yesus katakan pada suatu hari, janganlah kamu menyembah Tuhan dan juga sekaligus menyembah siapa? Mammon.
goddess of riches, dewa kekayaan yang disembah orang kafir. Yesus katakan, nggak bisa kamu menyembah dua Tuhan. Itulah yang terjadi dengan penghulu muda yang kaya. Makanya Yesus katakan jual semua. Karena itu adalah berharap. Dan ada statement-statement Nyonya White yang cukup keras. Coba buka di pelajaran nanti Rabu atau Kamis. Hari Kamis. Rabu. Baca. Hosea 4 verse 1 through 3 presents God as one who brings a charge or a legal dispute against Israel. The chosen nation stand guilty before her God because the people have failed to live up to the term of the covenant. Truth, mercy, and the knowledge of God were to have been qualities of Israel's unique relationship with Him. According to Hosea 2 verse 18 to 20, these are gifts that God bestowed on His people at the renewal of the covenant. Due to sin, however, Israel's life was devoid of this gift of grace. The crime list by Hosea had brought the nation to the brink of anarchy. The religious leader, priest, and prophet alike share responsibility in the current deterioration of Israel's life and were held accountable for it. There was a heavy responsibility. If they did not confront the abuses and did not condemn the act of injustice, they themselves would be condemned by God. However, due to the dry climate, rains in the land of Israel were a matter of life and death. The Israelites came to believe that their blessing, such a life-giving rain, were coming from Baal. This responsibility was made even heavier by the fact that in the Old Testament idol worship was considered to be the most serious sin because it denied the role of the Lord God in the life of the nation and the individual. Lompatan ke paragraf berikutnya. Poor rich men, Poor rich man. professing to serve God, are object of pity. Dengarkan. While they profess to know God, in the work they deny Him. How great is the darkness of such! They profess faith in the truth, but their work do not correspond with their profession. Kalimat yang berikutnya. The love of riches makes man selfish. Oke, bahasa Indonesia kan. Cinta akan kekayaan membuat manusia itu selfish. Jadi cinta kekayaan membuat Cinta diri. manusia jadi apa? Cinta diri. Cinta diri. Jadi Baik. masih ingat Pak Simbolon pernah dengar cerita ada satu orang bisnismen gajinya sebulan $50,000. Jadi kalau $50,000 per bulannya berapa? Dia kasih 5.000 tiap bulan 5.000. Usahanya diberkati, akhirnya bisnisnya berkembang begitu hebat. Sebulan 1 juta gitu. Dari 50.000 20 kali lipat. Tapi waktu perpuluhannya dihitung berapa? 100.000. Banyak benar ini ya 100.000. Jadi bergumul lah dia. Akhirnya bayar perpuluhan Senin Kemis. Kadang-kadang bayar, kadang-kadang enggak.
waktu 50.000 dia bayar setia. Dia datang sama pendeta doakan saya. Waktu gaji saya 50.000, saya setia. Sesudah 1 juta, saya tidak setia lagi. Doakan. Mari kita bertelur. Tuhan, saudara ini dulu setia, sekarang tidak setia sebagaimana pengakuan. Tolong kembalikan income-nya 50.000. Kenapa pendeta berdoa demikian? Saudara kan mau setia. Itu cerita. Kalau saya kembalikan supaya Kembalikan kepada gaji 50.000. Memang saudara, bukan ini walaupun cerita dongeng misalkan, tapi dalam kenyataan Ada. waktu gaji kita masih sedikit lancar, tapi begitu kekayaan kita bertambah, Rabu malam pun nggak ke gereja lagi karena sibuk ngurus entah tokonya, entah dagangannya. Kalau penganjur penemu dari gereja Metodis yang namanya, masih ingat? John Wesley. John Wesley memang mengeluarkan satu ide yang diterima. Bila mana orang bertambah kekayaan materinya, biasanya dibarengi dengan kemerosotan rohani. Tidak semua, tapi umumnya demikian. Dengan bertambahnya harta, berkurang kerohaniannya. Ini terjadi kepada Raja Salomo. Raja Salomo begitu polos, waktu Tuhan bilang, Salomo dalam mimpinya, saya kasih blank check. Saya sudah tanda tangan di cek, kamu tinggal tulis mau 1 juta, mau 2 juta, mau apa, saya kasih sama kamu. Salomo itu begitu polos, dia bilang, saya tidak minta apa-apa. Berikanlah kepada saya kebijaksanaan supaya saya bisa mengatur umat Tuhan yang jumlahnya banyak. Itu Salomo hebat sampai di situ. Tapi sesudah jadi kaya, berapa kekayaan Salomo? Ada yang menaksir Pak Limo, kalau Rockefeller hidup sejaman dengan Salomo, Rockefeller pas jadi tukang kebunnya Salomo. Kalau Henry Ford hidup sejaman dengan Salomo, dari segi kekayaan, Henry Ford bagus jadi supir Salomo. Itu kekayaan. Tapi akhirnya datang harinya di mana Salomo sadar kekayaan itu tidak memberikan kepuasan. Dia tulis di pengkhotbah, barang siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Itu yang ngomong siapa? Salomo. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Yang bahasa Inggrisnya. Whoever love money never has money enough. Tidak pernah apa? Whoever love wealth is never satisfied with his income. Siapa yang tidak puas dengan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, boleh nggak kita minta berdoa, minta kekayaan? Ngeri juga. Tapi Pak Manurung, nyanyian penutup, tak ingin harta dan emasku, itu nyanyinya. Berdoa, minta kekayaan, malaikat tuh bingung. Kamu nyanyi. Tadi baru kamu nyanyi, aku tak ingin harta. Sekarang kamu berdoa minta harta, bingung yang di atas.
cukup Seharusnya seperti di anggur. di Amsal. ya. Coba buka Amsal. Pak Simbolon, coba buka Ya itu Amsal 30 Amsal 30. ayat yang ke-7 mulai. Dua hal yang aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Jadi ini sangat penting ini. Sebelum saya mati, jangan tolak. Ada dua permohonanku. Satu, Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. yang kedua, Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. nah, Nah, itu dia. jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan. atau kekayaan. Jangan. Ayatnya kan jelas, Pak. Ya. Makanya kita nyanyi aku tak ingin harta. Tapi apa sambungannya? Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Maksudnya apa? Ya biasa-biasa aja gitu. Kecukupan. Cukup-cukup. Ya, Hmm. cuma cukup itu relatif. Kalau saudara baca bangsa Israel, Bagus banget nih kalau kita. nampaknya yang hendak diungkapkan di dalam pelajaran sekarang ini adalah tentang menjadikan harta jadi berhala kita. Israel dahulu terperosok masuk ke dalam tawanan karena penyembahan berhala. Kita juga terperosok dalam penyembahan berhala. Dan berhala kita adalah apa? Kekayaan. Including. Jadi di buku Hosea kita pelajari bahwa sepanjang-panjangnya kesabaran Tuhan ada apa? Batasan. Ada batas. Akhirnya agar perlindungan dicabut, bangsa Assyria masuk, hancur bangsa Israel yang sempurna. Nanti kapan-kapan kita pelajari sejarah terulang kembali di mana? Di selatan. Cuman alat yang dipakai Tuhan bukan Assyria, Babylon. Babylon, karena Assyria sudah hancur. Buku Hosea masih akan kita pelajari minggu depan. Pelajaran untuk ini malam ada 3. Remember, the blessing we receive from the Lord should be used in His service. Berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, gunakanlah untuk bantu pekerjaannya, agar berhala kekayaan itu jangan menjadi berhala. Ada orang temannya Paulus bekerja, fellow workers istilahnya, yang akhirnya melakukan pekerjaan Tuhan. Masih ingat kan? Namanya siapa? Coba buka 2 Timotius 4 ayat 10. Ya. Karena Demas dan telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Oke, jadi Demas ini orang Tesalonika, terpanggil menjadi pengabar Injil bersama Paulus. Tapi harinya tiba, Demas kembali ke Tesalonika dan dunia menjadi dewa. Mengapa dia tinggalkan pekerjaan Tuhan? Karena dia cinta dunia. Jadi ingat, seandainya kita diberkati Tuhan dan kita memang diberkati, gunakanlah uang itu untuk Pelayanannya. in His service. Next, yang kedua, hati-hati. Ini tulisan Sister White di Testimonies jilid 2, 682. The love of riches, cinta akan kekayaan, menjadikan manusia apa? Selfish. Exacting, salah tulis, exacting, dan overbearing. Kenapa Israel dibinasakan? Menurut buku Hosea, yang lebih mendasar dari itu. Meninggalkan Tuhan. Tidak percaya pada Coba buka Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Oke, bahasa Indonesia. My people are destroyed from lack of knowledge. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Pengetahuan. Jadi pengetahuan bagaimana? Penting. Banyak orang katakan, saya kan sudah tamatan Unai, nggak usah saya Bible study lagi. Salah. Biar sudah tamatan Andrews, tetap sudah perlu apa? Belajar. Ada orang, saya kan sudah dari Unai, jurusan 4 tahun. My people are destroyed for lack of knowledge. Makanya Petrus di 2 Petrus pasal 3 ayat 18 katakan, hendaklah kamu bertambah dalam pengetahuan dan dalam pengalaman. Jadi kita diajak oleh firman Tuhan bertambah-tambah dalam pengetahuan. Pengetahuan itu perlu. Israel dibinasakan karena lack of knowledge. Ini pengetahuan tentang Tuhan. Jadi pengetahuan sangat perlu. Tapi yang lebih perlu lagi bukan cognitive knowledge. Cognitive knowledge ini pengetahuan secara otak. Perlu, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah yang mana? Experience. Aplikasi daripada pengetahuan tersebut. Kalau cognitive knowledge mengetahui tentang Yesus. Kalau pengetahuan experiential mengetahui Kasih Yesus. Yesus secara pribadi. Baik, yang belum kita cover di sini, kita akan coba cover pada minggu mendatang. Jadi Israel punya problem adalah penyembahan berhala. Israel modern, kita juga penyembahan berhala. Cuma berhalanya apa? Uang. Mata satu. Pekerjaan, mimpi. Ya. Nah, kalau saudara mau baca keadaan kita di gereja, coba buka 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 Ayat 1 sampai 5. Ini ayat terakhir untuk ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa? Pak Simbolo tolong hitung ya. Kenapa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri Itu nomor 1. dan menjadi hamba uang. Oke, nomor 2. Jadi yang dicintai siapa? Diri sendiri. Dan jadi hamba uang. udah 2. Mereka akan membual 3. dan menyombongkan diri. 4, Mereka akan menjadi pemfitnah. 5, Mereka akan berontak terhadap orang tua 6, dan tidak tahu berterima kasih. 7. Tidak mempedulikan agama. 8, Terus. Tidak tahu mengasihi. 9, Tidak mau berdamai. 10, Suka menjelekkan orang. 11, Tidak dapat mengekang diri. 12, Garang. Tidak suka yang baik. 14, Suka mengkhianat. 15, Tidak berpikir panjang. Berlagak taruh. 17, Lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. 19. Nah, jangan lupa daftar yang 19 ini bukan bicara tentang orang dunia. Ini bicara tentang gereja. Ya, kalau di dunia mau 100 kayak itu memang begitu. Tapi apa yang disebutkan Paulus ini konteksnya adalah apa? Gereja. Gereja. Itu terdapat di ayat berikutnya yang belum dibaca bersama ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi agama itu sudah kehilangan apinya. Bentuknya masih bentuk agama, tapi the power, the fire of the religion sudah hilang. Jadi ini amalan buat kita. Manusia akan mencintai dirinya, lebih mengasihi kepelesiran dari Tuhan, dan sebagainya. God bless all of you. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup. Kalau
pertanyaan 15.